Shalom dan salam sejahtera. Bacaan renungan harian 25 Julai 2026, Sabat. Tema, agar kita tidak lupa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, masa ini kami mau membaca firman Tuhan. Kami memohon, biarlah kiranya Roh Kudus Bapa masuk ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami bersedia menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, amin. Tajuk bacaan, apakah kuasa General Conference? Bahagian kedua. Ayat inti. Yesus memanggil muridnya yang 12 itu, lalu memberi mereka kuasa dan perintah. Lukas 9 ayat 1. Tiada umat Kristian yang percaya kepada Alkitab akan meragui bahwa Kristus telah memberikan kuasa kepada 12 orang muridnya. Namun, pada zaman kita, isu berkaitan kuasa menjadi sedikit lebih sukar. Ketegangan dalam Adventisme mengenai topik ini mula kelihatan dengan jelas pada tahun 1873 ketika James White berhadapan secara langsung dengan isu tersebut. Pertama sekali, beliau menyatakan keyakinan positifnya sambil menegaskan kepercayaan bahwa kita dengan yakin menyatakan keyakinan teguh bahwa organisasi yang ada bersama kita adalah melalui pemeliharaan langsung daripada Tuhan, dan bahwa tangan pimpinan Tuhan dapat dilihat dalam membimbing mereka kepada satu organisasi yang setelah lebih 10 tahun berlalu tidak menunjukkan kelemahan yang menuntut perubahan. White juga menyuarakan nada mempertahankan diri dalam membahas peranan General Conference. Secara khusus, beliau menulis bahwa adalah satu penghinaan terhadap sistem organisasi kita apabila membiarkan Presiden George I. Butler dan anggota-anggota lain dalam jawatan kuasa Eksekutif General Conference melakukan semua kerja semasa perkemahan rohani negeri, tetapi kemudian tidak menunjukkan penghormatan yang sewajarnya terhadap kedudukan dan penilaian mereka dalam urusan penting persidangan negeri. Dalam nada yang sama, White melihat bahwa General Conference kita adalah kuasa tertinggi di dunia bagi umat kita dan dirancang untuk bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan ini di negara ini dan juga di semua negara lain. Oleh itu, pegawai-pegawai dalam persidangan negeri kita dan juga pegawai dalam institusi-institusi kita diharapkan untuk menghormati jawatan kuasa General Conference kita sebagai orang-orang yang dilantik untuk melaksanakan penyeliaan umum terhadap segala cabang dan kepentingan dalam pekerjaan ini. White melanjutkan dengan menyatakan bahwa para perwakilan General Conference seharusnya hadir dalam setiap persidangan urusan rasmi persidangan negeri untuk mengabaikan peranan yang sepatutnya dimainkan oleh para pemimpin General Conference. Dia memberitahu para pembacanya adalah satu penghinaan terhadap pimpinan pemeliharaan Tuhan ke atas kita dan dosa yang tidak sedikit. Kita harus ingat bahwa James White mengungkapkan sesuatu yang besar ketika beliau menyatakan bahwa General Conference adalah kuasa tertinggi di dunia ini dalam Adventisme yang mencerminkan sentimen istrinya sebelum itu. Kini, kita tahu bahwa konteks langsung pernyataan itu berkaitan dengan persidangan-persidangan setempat. Tetapi apakah implikasinya terhadap kehidupan gereja dan juga kehidupan pribadi saya? Pertanyaan yang lebih besar bagi setiap kita ialah, bagaimanakah saya harus berhubungan dengan gereja saya? Itu merupakan isu yang sangat penting karena Tuhan adalah Tuhan keteraturan, bukan kekeliruan. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.